Pembahasan pertama kita adalah ADC atau Analog to Digital Converter. ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog seperti sinyal kontinu suara, suhu, cahaya, atau tekanan yang menjadi sinyal digital seperti sinyal diskret berupa deretan angka biner 0 dan 1 yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer atau mikrokomputer. Ya, teman-teman, selanjutnya yaitu cara kerjanya. Yang pertama, mendengarkan sinyal. Edisi mendengarkan atau menangkap sinyal fisik atau analog dari alam seperti suara, suhu, atau cahaya secara terus-menerus. Yang kedua, proses sampling dari sinyal kontinu tersebut. ACDC mengambil sampel nilai sinyal pada jeda atau interval waktu tertentu. Proses pengambilan sampel ini disebut sampling. Yang ketiga yaitu konversi digital. Setelah sampel diambil, edisi mengubah nilai-nilai tersebut menjadi angka-angka digital atau baku yang di dalamnya data biner atau digital yang bisa dipahami oleh komputer atau perangkat elektronik. Jadi pembahasan berikut yang akan saya jelaskan adalah contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada mikrofon smartphone atau laptop. Jadi ini digunakan saat kita merekam suara atau mengirim voice note di dalam aplikasi pesan. Getaran suara asli kita atau analog akan diubah oleh DAC menjadi data digital agar bisa disimpan dan dikirim melalui internet. Yang kedua itu ada kamera digital atau handphone. Jadi sensor kamera akan menangkap intensitas cahaya dan warna di dunia nyata. Lalu DAC mengubahnya menjadi data pixel biner untuk menghasilkan file foto. Selanjutnya pengertian DAC. DAC atau Digital to Analog Converter pada dasarnya adalah alat penerjemah yang mengubah data buatan komputer menjadi data yang bisa dirasakan oleh manusia atau lingkungan fisik. Komputer, smartphone, atau mikroelektronika itu tuli dan bisu terhadap dunia nyata. Mereka hanya tahu bahasa biner yaitu angka 0 dan 1 atau digital. Sementara itu, manusia tidak bisa mendengar atau melihat angka 0 dan 1. Kita hidup di dunia analog yang serba kontinu seperti gelombang suara, perubahan suhu, atau gerakan. Oke teman-teman, di sini dia punya cara kerja sederhana, yaitu DAC ini dia membaca deretan kode angka digital pada sistem perangkat, lalu dia menerjemahkan kembali menjadi variasi level dengan tegangan listrik yang halus untuk membentuk gelombang kontinu yang asli. Baik, sekarang kita masuk di contoh konkretnya. Contoh konkret yang sederhana saja di rumah kita. Itu yang pertama ada TV, kita yang punya TV. Di belakang TV kita itu kita dapat terhubung di beberapa perangkat seperti PS5, box, TV kabel. Dapat kita menginput, dan itu ketika kita menghubungkan dengan perangkat itu, maka dia akan mengoutput layarnya ke TV. Terus yang kedua itu jaringan seluler. Contohnya kita banyak orang yang menelpon, ribuan orang itu dapat menelpon sekaligus. Nah, di situ ada multiplexer yang mana berfungsi untuk mengirim dan mengatur ribuan telepon itu agar tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, multiplexer atau MUX. Multiplexer atau sering disebut MUX adalah sebuah rangkaian logika yang berfungsi sebagai pemilih jalur data. MUX menerima banyak jalur input atau masukan, tetapi hanya melewati satu jalur input saja untuk menuju ke satu output, yaitu keluaran, berdasarkan sinyal kontrol pemilihan yang diberikan. Dengan kata lain, multiplexer bekerja seperti saklar pintar yang dapat memilih salah satu dari beberapa input dan menghubungkannya ke output, sementara input lainnya akan diabaikan. Pemilihan input dilakukan melalui sinyal kontrol atau select line yang menentukan jalur mana yang
akan diteruskan. MUX banyak digunakan dalam sistem digital, seperti pada komunikasi data, sistem microcontroller, dan proses pengiriman data secara bergiliran melalui satu jalur. Output untuk menghemat jumlah kabel dan pin yang digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke analogi. Di sini ada dua analogi. Yang pertama ada analogi multiplexer atau MUX dan analogi demultiplexer atau demux. Oke, kita masuk ke analogi. Yang pertama itu analogi multiplexer atau MUX. Multiplexer adalah alat yang memilih salah satu dari beberapa jalur input dan meneruskannya ke satu jalur output saja. Analogi gerbang tol atau penyempitan jalan. Bayangkan ada sebuah jalan raya besar dengan 4 jalur kendaraan. Input di ujung jalan, jalur tersebut menyempit menjadi hanya satu jalur output. Agar tidak terjadi tabrakan, ada seseorang petugas lalu lintas atau selektor. Tugas si petugas adalah menentukan sekarang giliran mobil dari jalur 2 yang jalan jalur lain stop. Lalu beberapa saat kemudian sekarang gantian jalur 4 yang jalan. Yang pertama ada input. Input itu adalah mobil-mobil di 4 jalur berbeda. Yang kedua ada selektor atau pemilihan atau pemilih. Petugas lalu lintas yang menentukan jalur mana yang boleh lewat. Yang ketiga ada output, yaitu satu jalur tunggal tempat mobil mengalir keluar bergantian. Oke, yang kedua ada analogi demultiplexer atau demux. Demultiplexer adalah kebalikan dari MUX. Ia mengambil satu jalur input dan mengarahkannya ke salah satu dari banyak jalur output yang tersedia. Analoginya adalah kurir dan kompleks perumahan. Bayangkan seorang kurir paket membawa tumpukan barang menggunakan satu motor input. Begitu sampai di depan gerbang kompleks perumahan ada banyak rumah. Alamat yang tertera di paket itu bertindak sebagai penunjuk arah atau selektor. Kurir akan melihat alamat tersebut dan memutuskan paket A untuk rumah nomor 1, paket B untuk rumah nomor 3. Data atau barang yang tadinya menyatu di satu motor sekarang menyebar ke tujuannya masing-masing. Yang berikutnya contoh konkret kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tombol pemilih sumber switcher pada TV di belakang TV Anda. Terhubung beberapa perangkat sekaligus seperti PS5, Android, box, dan TV kabel. Banyak input dengan menekan tombol search pada remote. Anda memiliki input mana yang ingin ditampilkan pada satu layar TV Anda dengan satu output. Kemudian jaringan telepon. Seluruh ribuan orang melakukan panggilan telepon secara bersamaan melalui satu menara PTS yang sama. Multiplayer mengatur agar seluruh percakapan tersebut dapat dikirim ping bergantian dengan sangat cepat melalui satu jalur frekuensi utama tanpa saling bertabrakan. Oke teman-teman, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu demultiplexer atau demux. Demultiplexer ini adalah kebalikan total dari multiplexer, di mana perangkat ini menerima satu jalur input tunggal dan menyalurkannya ke salah satu dari banyak pilihan jalur output yang tersedia dan ditentukan oleh jalur pemilih kontrol. Jadi analogi mudahnya seperti seorang sortir surat di kantor pos. Terus petugas ini
menerima satu kantong besar berisi seluruh surat masuk atau satu input. Lalu petugas tersebut memilah surat-surat tersebut ke kotak-kotak alamat dan tujuan wilayah yang berbeda atau banyak output. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama sistem pembagian output atau mixer, yaitu satu jalur input suara dari mikrofon penyanyi utama dapat disalurkan secara terpisah oleh operator ke berbagai output. Satu ke perangkat rekaman, satu ke speaker monitor panggung, dan satu lagi ke speaker utama penonton. Yang kedua yaitu decoder TV kabel, yaitu satu kabel transmisi tunggal membawa data gabungan dari operator atau satu input ke rumah Anda. Di dalam decoder, yaitu demux, bertugas memisahkan komponen data tersebut menjadi sinyal video ke layar, sinyal audio ke speaker, dan teks terjemahan secara terpisah. Jadi di sini adalah kesimpulan interaksi sistem. Saya mempunyai satu studi kasus, yaitu kasus panggilan video atau yang biasa kita sebut dengan video call. Jadi di mana di saat kita melakukan panggilan video menggunakan smartphone, keempat komponen ini bekerja bersama dalam satu waktu. Yang pertama itu ada suara dan wajah kita akan ditangkap oleh mikrofon dan kamera, lalu diubah oleh DAC menjadi data digital komputer. Yang kedua itu data suara dan data video yang terpisah tersebut disatukan oleh MUX agar bisa dikirimkan secara serentak melalui satu jalur kuota internet kita. Yang ketiga itu di smartphone penerima. Data gabungan tersebut dipisahkan oleh demux untuk mengembalikan komponen aliran data video dan audio ke alurnya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah DAC. Pada smartphone, penerima mengubah data digital tersebut kembali menjadi pancaran gambar di layar monitor dan getaran suara pada speaker.